Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, para pemirsa, para pendengar dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas segala limpah rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan kepada kita, yang senantiasa melimpahkan kepada kita, dan jumlahnya sangat banyak dan tidak bisa kita catat dan kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu kamu menghitungnya. Maka oleh sebab itu, sebagai muslim baik, mukmin yang baik, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu syukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum, pasti ku tambah. Tapi boleh terengkar, ingat, azabku sangat pedih, kata Allah. Kemudian setelah berkah salam, tak lupa pula kita ucapkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali kita melanjutkan kajian-kajian kita tentang ilmu nahwu dengan kitab yang kita baca, Kawakibud Durriyah. Saudara-saudaraku dirahmati Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita masuk masalah hukum-hukum daripada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, jamak muzakkar, isim yang 5, isim tasniyah, fi'il mudhari' sahih akhir, kemudian fi'il yang 5, dan lain-lain. Saudara-saudaraku, yang pertama adalah isim mufrad. Apa isim mufrad itu? Sering kita mengatakan isim mufrad. Apa itu mufrad? Isim kata benda, itu sudah kita bahas dulu. Isim kata benda itu sudah kita jelaskan. Nah, kemudian mufrad itu artinya tunggal. Madalla ala mufradin, artinya isim yang menunjukkan satu, yang menunjukkan tunggal. Contohnya ja'a Muhammadun. Muhammadun itu artinya satu orang Muhammad. Ja'a Rasulun. Ja'a Rasulun, telah datang seorang Rasul. Rasul itu mufrad, satu orang Rasul. Atau lagi qama Ibrahimu. Ibrahim telah berdiri. Nah, Ibrahim itu dalam bentuk mufrad, artinya satu. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hukum isim mufrad itu adalah yurfa'u bil dhammati, dirofakkan dengan dhamma, wa yunsabu bil fathati, kemudian dinasabkan dengan fathah, wa yuhfadu bil kasrati, dan dihafadkan dengan kasrah. Hukum isim mufrad dirofakkan dengan dhamma, dinasabkan dengan fathah, dan dijarkan dengan kasrah. Ini kemudian contohnya, saudara-saudara sekalian, contohnya yang pertama dirofakkan dengan dhammah. Nanti posisi sebagai fa'il ya. Sebagai fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il orang yang melakukan pekerjaan. Fa'il orang yang melakukan pekerjaan.
Contoh, Ja'a Utsman. Utsman itu nama orang, itu mufrad satu orang. Artinya si Utsman telah datang. Si Utsman telah datang. Yang datang siapa? Utsman. Apa pekerjaannya? Datang. Orang yang datang itu namanya fa'il. Pekerjaan itu namanya fi'il. Karena ja'a itu adalah fi'il yang lazim, maka dia hanya menghendaki sebaik kepada fa'il saja. Dan dia tidak butuh kepada maf'ul bi. Fi'il lazim, fi'il ma lam yatajawaz fa'iluhu ila maf'ul bihi, yaitu sesuatu tidak melewati fa'ilnya sampai kepada maf'ul. Artinya tidak sampai kepada maf'ul bi, dia hanya butuh sampai kepada fa'il saja. Nah, Utsman tadi adalah sebagai fa'il dan dia pada ketika rafa. Apa tanda rafanya? Dhammah. Di mana dhammahnya? Kita lihat pada Utsman. Di Utsman di nun itu berhakat dhammah. Maka Utsman adalah sebagai fa'il, tanda rafanya adalah dhammah. Yang kedua, saudara sekalian, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dinosabkan dengan fathah. Dinosabkan dengan fathah, contohnya adalah ra'aitu Utsman. Ra'aitu Utsman atau ra'aitu Muhammadan. Nah, kalimat Muhammad ini yang kita bahas. Muhammadan itu yang kita bahas. Nah, Muhammadan di situ posisi sebagai maf'ul bih. Dan dia isim mufrad. Isim mufrad, kata benda menunjukkan satu. Kata benda menunjukkan satu. Nah, dan dia posisinya sebagai maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah orang yang kena atau sasaran pekerjaan. Sasaran pekerjaan itu namanya maf'ul bih. Sasaran pekerjaan itu namanya maf'ul bih. Di posisinya itu terjadi pada posisi ketiga setelah fi'il, fa'il, maf'ul bih. Posisi ketiga. Wal ismul mansubul lazi yaqa'u fi salasati. Dia posisi ketiga. Isim yang jatuh pada posisi ketiga. Fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu adalah tempat jatuhnya pekerjaan. Contoh kita ambil tadi, ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. Muhammad telah saya telah melihat akan si Muhammad. Saya telah melihat akan si Muhammad. Muhammad itu adalah maf'ul bih. Siapa yang bekerja? Saya itu sebagai fa'il. Apa pekerjaannya? Melihat. Muhammadan sebagai maf'ul bih atau yang kena pekerjaan itu. Maka hukum isim mufrad pada ketika nasab adalah fathah. Muhammadan, maka hakatnya fathah dan dia mauqi oleh orafnya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih ismul mansub adalah isim yang mansub. Jadi tadi kita katakan, kita ulangi, apa hukum isim mufrad? Yurfa'u bil dhammati, dirafa'kan dengan dhammah, wa yunsabu bil fathati, dinasabkan dengan fathah, wa yukhfadu bil kasrati, dan dikhafadkan dengan kasrah. Selanjutnya pada ketika kasrah. Contohnya adalah, saudara sekalian, marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Muhammad, saya telah melewati Muhammad. Bi Muhammadin itu pada ketika jar, pada ketika khafat. Apa tanda kasroh, bersebab kasroh. Nah, kasroh Muhammadun bi Muhammadin itu kasroh. Mana kasrohnya? Ada huruf jar di awalnya. Jadi menentukan dia kasroh, ada huruf jar, ada huruf khafat di awalnya itu. Nah, huruf khafat itu tugasnya saudara sekalian adalah mengkhafatkan atau mengkasrohkan akhir kalimat isim itu. Maka dari Muhammadan menjadi Muhammadun, menjadi Muhammadan, menjadi bi Muhammadin. Nah, inilah hukum isim mufrad. Jadi kalau tanya sama kita nanti, apa hukum isim mufrad? Apa hukum isim mufrad itu?
Nah, hukumnya itulah dirofakkan dengan dhamma, contoh ja'a Muhammadun, dinasabkan dengan fatha, contoh ra'aitu Muhammadan, dan dikhafatkan dengan kasroh, contoh marartu bi Muhammadin. Nah, ini adalah hukum isim mufrad. Saudara-saudaraku dirahmati subhanahu wa ta'ala, madalla ala mufradin adalah kalimat yang menunjukkan satu. Setiap menunjukkan satu itu adalah isim mufrad. Baik, sekarang kita lanjut ke yang kedua adalah jamak muzakkar salim. Apa hukum jamak muzakkar salim? Hukum jamak muzakkar salim adalah yurfa'u bil wawi, dirofakkan dengan waw. Dulu pembagian rofa, dulu ingat mas kita waktu kita mengulang membaca ayat 14, rofa terbagi 4, waw dhamma, waw alif nun, dhamma waw alif nun. Jadi terbagi 4 dulu, dhamma waw alif nun, itu pembagian rofa. Nah, sekarang yang wawnya, itu al waw, amatul rafi fi alamatul raf'i fi jam'il muzakkaris salim, pada jamak muzakkar yang salim. Maka undang-undangnya atau hukumnya, jamak muzakkar salim yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yuhfadu bil ya'i bil ya'i. Jadi jamak muzakkar yang salim dirofakkan dengan waw, contohnya ja'a muslimuna atau ja'al muslimuna. Muslimuna setelah lam ada mim, setelah mim ada waw. Wawnya itulah menjadi tanda bagi rofa. Asalnya muslimun tidak ada waw. Muslimun satu orang muslim. Muslimun satu orang muslim. Muslimuna artinya itu mana apa? Beberapa orang muslim. Berarti orang banyak, jumlahnya banyak, laki-laki muslim yang banyak. Karena jamak muzakkar salim itu apa? Jamak yang digunakan atau menunjukkan untuk laki-laki atau yang dihukumkan kepada laki-laki. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tandanya pada ketika rafa itu dan mudah sekali kita menentukannya. Dan mudah cara membuatnya. Gimana cara membuatnya? Tinggal kita membuat rumus mufrad tambah waw dan nun. Mufrad isim mufrad maksud saya. Seperti contoh muslimun tambah waw dan nun. Waw dan nun itu posisi di mana? Di akhir, diletakkan setelah huruf akhir. Apa huruf akhir muslimun? Mim. Waw bisa bersambung dengan mim, langsung disambungkan muslimuna. Muslimuna, dari satu orang muslim menjadi beberapa orang muslim. Dari satu orang muslim artinya menjadi beberapa orang muslim. Wow, waw itu adalah tanda pada ketika rafa. Ingat saudara-saudara sekalian, waw tanda pada ketika rafa. Dan posisi muslimuna pada ja'a muslimuna mauqi' li rafi sebagai apa? Fa'il lagi. Karena posisi kedua fa'il lagi dia. Ja'al muslimuna itu fa'il lagi dia. Fa'il daripada ja'a, orang-orang muslim itu telah berdiri, telah datang. Jadi telah datang orang, apa pekerjaan itu datang? Siapa berdiri? Orang muslim. Orang muslim itu namanya adalah fa'il. Saudara-saudaraku, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa yunsabu bil ya'i. Dinosabkan dengan ya. Dinosabkan dengan ya. Jadi jamak muzakkar salim pada ketika nosaf ya. Rumusnya seperti tadi juga. Muslimun tambah ya dengan nun. Muslimun tambah ya dengan nun. Di mana posisi nun itu terletak di akhir digabungkan dengan mim. Muslimina. Ja'a atau ra'aitul muslimina. Ra'aitul muslimina. Maka muslimina dia adalah pada ketika
nasab. Tanda nasabnya adalah ya. Ingat saudara sekalian. Apa posisinya? Sebagai apa nanti mauqi i'rafnya? Jabatan kelimanya dia sebagai maf'ul bih. Nah, karena posisi ketiga dia mana fa'ilnya? Fa'ilnya tu, ra'aitu. Tu itu fa'il. Fa'il yang dari dhamir. Fa'il yang terjadi daripada isim dhamir. Ra'a fi'il, ya, kemudian tu itu adalah dhamir rafa yang berharakat dan dia sebagai fa'il yaitu dhamir ana di situ. Kemudian kalimat setelahnya itu ra'aitul muslimina, al muslimina sebagai maf'ul bih. Terus kalian, maka itu contoh fi'il yang lazim, yaitu fi'il yang membutuhkan fa'il dan maf'ul bih. Fi'il posisi pertama, fa'il posisi kedua, maf'ul bih posisi ketiga. Kemudian kemudian pada ketika khafat, jamak muzakkar salim pada ketika khafat yukhfatu bil ya'i, sama dengan ya juga. Apa bedanya pada ketika nasab dengan khafat? Apa beda jamak muzakkar salim? Bedanya pada ketika khafat, kalau bacaannya mungkin sama, cuma di awal kalimat isim itu ditambah huruf jar. Marartu bil muslimina, marartu bi muslimina. Jadi di awalnya ada huruf jar. Saya telah melihat orang muslim. Posisinya sama dan dia juga sebagai maf'ul bih. Nah, apa definisi jamak muzakkar salim? Majumi'a bil wawi wan nun fi halatir raf'i wal ya'i wan nuni fi halatayin nasbi wal jarri. Jadi kalimat atau sesuatu yang dijamakkan dengan waw dan nun pada ketika rafa, kemudian ya dan nun pada ketika nasab dan khafat. Jadi pada ketika khafat ya itu juga ya juga tandanya. Apa ketika nasab ya juga tandanya. Nah, gimana menentukan membedakan itu saudara sekalian? Gimana cara membedakan? Tengok saja, kalau ada huruf jar di awalnya itu, maka dia adalah pada ketika khafat. Kalau tidak ada huruf jar, maka dia pada ketika nasab. Dan posisinya jamak muzakkar sama, mauqi i'rabnya sama sebagai maf'ul bih, sama sebagai maf'ul bih. Jadi insya Allah saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar, insya Allah tidak sulit kita membedakan karena posisinya sama, letaknya sama, membedakan nanti cuma ada huruf jar di situ atau tidak ada huruf jar di situ. Itu aja nanti yang membedakannya saudara sekalian. Apabila ini sudah kita ketahui, insya Allah maka akan mudah kita menentukan ini pada ketika nasab dan ini pada ketika khafat. Para saudara-saudaraku, maka hukum jamak muzakkar salim itu adalah dirofakkan dengan waw, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Nah, itu hukumnya. Tadi kalau kita ulang, tadi kalau isim mufrad dirofakkan dengan apa tadi? Dirofakkan dengan dhamma, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasrah. Itu hukum isim mufrad. Itu sudah kita bahas saudara sekalian dan sudah kita jelaskan tadi di situ dengan contoh-contoh yang ada. Dan bisa dibuat contoh lain, tidak terfokus contoh itu saja. Bisa nanti kita baca Al-Quran, di situ kita temukan contoh baru, atau kita buka kamus bahasa Arab, atau bacaan-bacaan teks Arab. Nah, banyak contoh-contoh lain selain para contoh yang kami sajikan pada kesempatan ini. Banyak contoh lain yang bisa kita gunakan untuk supaya kita memahami atau lebih paham tentang ilmu qawaid ini. Jadi memang kita harus banyak mengambil contoh atau mencari contoh-contoh yang lain. Kemudian jamak taksir. Apa hukum jamak taksir itu? Jamak taksir hukumnya adalah yurfa'u bi dhammati, dirafa'kan dengan dhamma, wa yunsabu bil fathati, dinasabkan dengan fathah, wa yukhfadu bil kasrati, dan dijarkan atau dikhafatkan dengan
kasroh. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dirafahkan dengan dhamma. Contoh, rajulun, nah itu mufrad. Apa jamak taksirnya? Rijalun. Sebelum kita masuk, dulu sudah kita bahas juga bahwa jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan. Jadi kita tidak bisa menentukan, saudara sekalian, bentuk jamak yang sebenarnya itu. Maka kita, gimana cara kita menentukan? Harus banyak kita membaca, banyak kita buka kamus, banyak kita membaca, dan harus banyak kita buka kamus. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar, maka banyak jamak taksir itu ada yang berkurang daripada huruf asalnya, mufradnya, ada kala bertambah dari huruf asalnya, dan ada kala harkatnya saja yang bertukar. Harkatnya saja yang bertukar. Jadi ada kala bertambah atau berkurang. Contoh kita ambil berkurang. Contoh kitabun menjadi kutubun. Kitabun menjadi kutubun. Itu kutubun itu berkurang. Kitabun ada berapa huruf? Ada 4 huruf. Kutubun menjadi 3 huruf. Nah, rasulun menjadi rusulun, itu berkurang juga. Nah, itu contoh yang berkurang. Kemudian yang bertambah, rajulun menjadi rijalun, qalamun menjadi aqlamun. Itu contoh yang berkurang, yang bertambah dari huruf asal. Baitun menjadi buyutun, baitun menjadi buyutun. Itu contoh yang bertambah dari huruf asal. Kemudian yang tidak berkurang dan tidak bertambah, tapi hanya menukar harkatnya saja, harkat hanya ditukar. Nah, contoh asadun, singa, jadi usudun. Usudun, dari kalimat usudun saja itu sudah maknanya singa-singa. Singa jumlah yang banyak itu, dan hanya merubah kalimatnya sedikit saja itu sudah maknanya singa-singa yang banyak. Maka saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau untuk menentukan jamak taksir ini kita harus rajin dan banyak kita untuk membaca, banyak kita untuk menengok kamus, dan banyak kita membaca, memutolaah kitab-kitab yang berbahasa Arab. Di situ insya Allah kita akan bisa menentukan jamak taksir itu sendiri. Itu jamak yang berubah daripada bentuk mufrad. Ma taghayyara an bina'il mufradin, itu jamak yang berubah dari bentuk mufrad. Hukumnya apa? Dirafa'kan dengan dhamma ja'a rijalun, dinasabkan dengan kata contoh ra'aitu rijalan. Kemudian dikhafadkan dengan kasroh, contoh maratu birijalin, maratu birijalin. Dan bisa dengan contoh lain kita lakukan untuk memudahkan kita memahami kita tentang jamak taksir. Jadi jangan terfokus dengan contoh ini saja, jangan terfokus ini saja, boleh contoh lain. Silakan saja kita perbanyak khazanah contoh untuk memudahkan kita memahami, mempelajari kitab-kitab turas ini. Alangkah indahnya saudara sekalian, dengan kita memperbanyak mendalami ilmu ini, insya Allah maka kita akan memperbanyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari pelajaran-pelajaran kita ini. Jamak muzakkar, jamak taksir. Saudara-saudaraku, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan contoh jamak taksir ini insya Allah kita akan bisa mendalami lebih banyak lagi dengan contoh-contoh yang lain. Kemudian setelah jamak taksir apa lagi? Jamak muannas yang salim. Apa hukum jamak muannas salim? Hukum jamak muannas salim adalah ma jumi'a bi, ini definisinya, ma jumi'a bi alifin wa ta'i mazidataini fi akhirih. Itu kalimat atau sesuatu yang dijamakkan dengan alif dan ta yang bertambah di akhir. Di akhir kalimat, bertambah di akhir kalimat. Di posisinya itu bertambah di akhir kalimat, alif dan ta. Di mana tambahnya? Di akhir kalimat. Nah, contoh muslimatun menjadi muslimatun, mukminatun menjadi mukminatun. Ada alif dan ta di akhirnya itu.
Nah, apa hukumnya? Hukumnya adalah dirofakkan dengan dhammah. Ja'a muslimatun. Ja'a muslimatun. Muslimatun jamak muannas yang salim pada ketika rafa. Kemudian setelah itu pada ketika nasab dinasabkan dengan kasrah. Nah, dinasabkan dengan kasrah. Apa contohnya? Ra'aitul muslimati. Ra'aitul muslimati. Dirofakkan dengan dhammah, dinasabkan dengan kasrah. Itu pada ketika nasab. Maka jamak muannas salim pada ketika nasab dinasabkan dengan kasrah. Pada ketika hafad dengan kasrah juga. Ada kasrah. Nah, contoh apa contohnya? Marartu bil muslimati. Marartu bil muslimati. Jadi hukum jamak muannas salim itu adalah dirofakkan dengan dhammah, dinasabkan, dijadikan dengan kasroh. Nah, contoh-contoh lain kita ambil dari bentuk lafaz muannas. Kenapa? Karena jamak muannas itu adalah jamak menunjukkan untuk perempuan. Seperti muslimatun, mu'minatun, muallimatun, mudarrisatun. Nah, itu semuanya untuk perempuan. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Subhanahu wa taala, itu dulu. Nanti kita lanjutkan sesi selanjutnya insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.